Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan membabar salah satu keris pusaka yang berukuran patrem. Jadi pada zaman kerajaan, pada zaman era kerajaan dahulu, keris tidak hanya merupakan senjata untuk peperangan, tetapi juga senjata, diperuntukkan juga untuk pusaka atau piandel atau sekep. Nah, pada era kerajaan, keris tidak hanya merupakan ageman atau sekep dari seorang laki-laki atau pria, namun juga di lingkungan keraton, para putri kerajaan ataupun pengawal-pengawal kerajaan yang perempuan atau wanita juga memiliki sekep untuk perlindungan, dengan tentunya ukuran yang lebih kecil atau panjang bilahnya lebih pendek, seperti pusaka ini. Mari kita lihat bersama-sama pusakanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jenis pusaka, keris pusaka yang memiliki ukuran panjang bilahnya sekitar 22,7 cm, memiliki look 3 dengan bentuk looknya seperti ini. Jadi bentuk looknya rengkol ya. Kita amati dulu secara umum tanpa di zoom pendekatan. Ini jadi tanpa pembesaran, tanpa pendekatan. Sehingga pemirsa bisa melihat perwujudan secara umum pusaka ini. Jadi tangtingannya cukup ringan, panjang bilahnya sekali lagi saya ulangi sekitar 21,7 cm, dengan ganja seperti ini ya bentuknya, sabit rontal. Di belakang tidak ada ricikan lain. Ini saya perdekat dulu. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ricikan lainnya mari kita lihat bersama-sama. Ada kembang kacang ya, mukubima. Kemudian ricikan yang lain saya dekatkan tanpa pembesaran. Ada jalen, kemudian lambe gajah, bentuk gonjonya bisa dilihat pemirsa dari bawah. Lebih jelasnya kalau diperbesar. Pijitannya cukup dalam, demikian juga dengan tikel alisnya. Jadi walaupun pusaka ini ukurannya patrem kecil, tetapi detail pusaka dan ricikannya sama dengan keris-keris ukuran normal. Nih, bawang sepungkulnya juga tegas ya. Kemudian sogokannya juga dalam. Kemudian di depan dan belakang berlubang atau pemengkang jagat
Dan ada serawean juga. Kalau kita perhatikan, pericikan yang lain, terutama kalau kita ulas dari tikel alisnya, ini kalau saya sentuh tikel alisnya terus ini sampai separuh bilah. Kemudian di tengah-tengah ada geger sapinya atau odo-odonya. Ini saya perdekat dulu biar pemirsa bisa lihat. Jadi pericikan pusaka ini sama dengan pusaka-pusaka dengan ukuran normal. Kemudian prosesnya juga melalui tempat lipat. Nah ini, jadi di bagian belakang, ini setelah odo-odo ini keruingannya juga ada. Sampai separuh bilah juga tikel alisnya. Ini saya shoot dari posisi miring. Coba kita lihat sebaliknya, tanpa pembesaran. Saya pemirsa lihat juga. Pada gonjo, tempat lipatnya juga bisa diamati, jadi cukup padat ini dan matang. Kemudian warna bilah pusakanya juga pemirsa bisa lihat. Ini saya dekatkan dulu. Jadi pamornya juga menyatu dengan bilah pusaka. Coba saya perbesar. Dengan perbesaran 4,18 karena bilah pusaka ini cukup kecil ya. Nah bisa dilihat. Ini saya shoot dengan posisi tidak sejajar dengan bilah, sehingga pemirsa bisa melihat pori-pori bilah pusakanya, kemudian tempat lipatnya setelah berusia ratusan tahun. Jadi kalau melihat tataan pamor yang tercipta, ini pamor Tiban ya. Secara umum bisa dikatakan pamor ngulit sumongko yang mengandung tuah kerejekian dengan dapur jangkung luk 3. Ini kalau saya shoot dari sebelah sini, dari bawah ke atas dengan posisi kamera tidak tegak atau maaf ya tidak sejajar dengan pusaka, sehingga pemirsa bisa melihat tempat lipat dari pusaka ini. Coba kita lihat separuhnya. Nah, pada sebelahnya berpamor lebih dominan pamor miring ya. Ada pamor wengkon sepanjang bilah atau kalem benggatannya orang Madura, bisa dilihat. Nah ini dengan perbesaran yang cukup 4,18 kali dari kondisi semula, bisa pemirsa lihat. Nah pada sisi bagian gande ini adalah bagian dari keris yang paling tebal, sehingga kalau disut diperbesar akan kelihatan nampak tempat lipatnya. Wadidangnya juga seperti ini. Jadi di bagian ujung gonjo tidak ada ricikan. Namun
Serawean juga sebenarnya ada di sini setelah sogokan. Memang di beberapa bagian sudah nampak aus dari keris pusaka ini. Namun secara umum bentuk pusaka masih relatif utuh ya. Dengan kondisi bilah seperti ini, ya, estimasi saya keris look 3 dengan ukuran pattern yang panjangnya 21,7 ini saya estimasikan era Majapahit ya. Dengan pamor yang beda-beda ya ini. Kalau ini lebih dominan pamor melumahnya, mulut semongko. Tapi sebaliknya lebih dominan pamor wengkon. Jadi pada sisi yang berbeda, memiliki jenis pamor yang tidak sama. Kemudian odo-odonya terlihat tegas ya. Seraweannya nyambuk dengan keruwingan ini sampai separuh bilah di sini. Dengan warangka tertutup full dari perak sepuh ya. Sandang melikat seperti ini. Jadi pusaka pada zaman dahulu tidak hanya didominasi oleh kaum pria. Jadi pada lingkaran atau kaum ningrat wanita juga memiliki sekep atau piandel. Seperti ini contohnya. Ini keris look 3 Pamengkang Jagat. Sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.